Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi, Ibu Darmarika Suara Marina, MSI, PhD, dosen penguji 1, Pak Maulana Amirul Adha, SPD MPD, dan dosen penguji 2, Ibu Eka Dewi Utari, SPD MPD. Perkenalkan, saya Fauzia Marani dengan NIM 170962234 akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan e-modul interaktif menggunakan media live worksheet pada elemen komunikasi tempat kerja fase F di SMK Negeri 44 Jakarta. Untuk dosen pembimbing pertama saya, Ibu Dewi Nurmalasari, MPD MM, dan dosen pembimbing saya, Pak Bayu Suhendri, SPD MPD. Bab 1, pendahuluan, latar belakang permasalahan atau fenomena yang melatar belakangi penelitian saya adalah yang pertama, implementasi kurikulum Merdeka itu menuntut perubahan paradigma dari teacher centered menjadi student centered. Namun pada kenyataannya di SMK Negeri 44 Jakarta masih menggunakan metode teacher centered pada pembelajaran di kelas. Kemudian, adanya penataan ulang elemen komunikasi di tempat kerja pada fase F manajemen perkantoran yang menyebabkan ketiadaan buku acuan cetak yang memadai bagi para peserta didik kelas 11. Proses belajar juga masih bergantung pada satu sumber yaitu guru dan penggunaan presentasi statis atau PowerPoint. Sehingga pola pembelajarannya itu menjadi masih satu arah, membuat peserta didik ini cenderung pasif, kurang terlibat secara interaktif dan hanya berfokus pada mencatat informasi yang dijelaskan oleh pendidik atau guru. Kemudian juga terjadi kesenjangan antara tuntutan kompetensi yang seharusnya bersifat praktik, interaktif, apalagi ini pendidikan vokasi dengan realitas pembelajaran yang masih teoritis pasif. Ada pula data pendukungnya yang saya lakukan melalui observasi dan pariset, di mana untuk ketersediaan buku paket, siswa hanya sebanyak 22 dari 25 siswa tidak memiliki buku paket atau modul atau bahan ajar khusus untuk mempelajari elemen komunikasi di tempat kerja. Kemudian, kesulitan belajaran mandiri, di mana sebanyak 21 dari 25 siswa merasa kesulitan memahami materi secara mandiri akibat tidak adanya referensi bahan ajar. Media yang dominan digunakan guru juga masih bersifatnya statis, yaitu menggunakan PowerPoint atau juga medianya konvensional seperti papan tulis. Kualitas pengalaman belajarnya pun sebanyak 19 dari 25 siswa merasa materi yang disampaikan oleh guru itu sulit dipahami. Dan 21 dari 25 siswa merasa pembelajaran saat ini terlalu banyak mencatat sehingga terasa membosankan karena kurangnya interaksi dua arah antara guru dan peserta didik. Solusi yang ditawarkan atau yang diberikan adanya pengembangan e-modul interaktif di mana mengembangkan media digital berbasis website yaitu Live Worksheet yang didukung platform Canva untuk desain visualnya. Pengumpulan media ini adalah mentransformasi lembar kerja statis menjadi media dinamis yang dilengkapi fitur-fitur seperti audio visual, simulasi, serta umpan balik otomatis untuk mendukung kemandirian belajar siswa. Keunikan dari penelitian ini, dari penelitian-penelitian sebelumnya adalah di modul ini memperhatikan peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori, di mana nanti setiap penjelasan materi atau teori akan dilengkapi dengan penjelasan melalui audio juga. Jadi bukan hanya sekedar teks saja, tetapi ada audionya. Untuk rumusan masalahnya sendiri, yang pertama, bagaimana tahapan atau proses dalam mengembangkan e-modul interaktif menggunakan media live worksheet pada elemen komunikasi di tempat kerja fase F di SMK Negeri 44 Jakarta. Yang kedua, bagaimana kelayakan dari e-modul interaktif menggunakan media live worksheet pada elemen komunikasi di tempat kerja fase F di SMK Negeri 44 Jakarta. Yang ketiga, bagaimana keefektifan dari e-modul interaktif menggunakan media live worksheet pada elemen komunikasi di tempat kerja fase F di SMK Negeri 44 Jakarta. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan tadi, maka tujuan penelitiannya untuk mengembangkan e-modul interaktif menggunakan media live worksheet pada elemen komunikasi tempat kerja fase F di SMK Negeri 44 Jakarta. Kemudian yang kedua, untuk menganalisis kelayakan dari e-modul interaktif menggunakan media live worksheet pada elemen komunikasi tempat kerja fase F di SMK Negeri 44 Jakarta.
dan untuk menganalisis keefektifan dari e-modul interaktif menggunakan media live worksheet pada elemen komunikasi tempat kerja fase F di SMK Negeri 44 Jakarta. Manfaat penelitian secara teoritis melalui penelitian ini diharapkan terciptanya kontribusi nyata dalam pengembangan keilmuan di Indonesia, terutama dalam pendidikan, dengan fokus pada inovasi materi ajar pada elemen komunikasi di tempat kerja fase F di pendidikan vokasi atau SMK. Secara praktik, bagi guru, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berguna serta mendukung pembaca dalam merancang dan mengembangkan materi ajar dengan bantuan media live worksheet. Bagi peserta didik, diharapkan peserta didik mampu memahami materi-materi yang tercantum dalam elemen komunikasi tempat kerja sehingga mampu memiliki keterampilan komunikasi dengan memanfaatkan ponsel atau gawai sebagai media pembelajaran yang inovatif. Bagi peneliti sendiri, pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memperkaya pengalaman peneliti dalam merancang serta mengembangkan materi ajar berbantuan media live worksheet. Bagi peserta didik kelas 11 SMK sekaligus mengintegrasikan pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan. Bab 2 yaitu kajian pustaka, kajian teori yang peneliti pakai. Yang pertama ada di bahan ajar. Menurut Kosasi tahun 2021, bahan ajar adalah media yang digunakan oleh pendidik dan peserta didik untuk membantu proses pembelajaran. Kemudian yang kedua ada e-modul. Menurut Khairunisa dan Zamhari pada tahun 2022, e-modul adalah media belajar mandiri digital yang bertujuan untuk mencapai kompetensi pembelajaran yang diinginkan dan membuat peserta didik lebih interaktif. Yang ketiga ada platform live worksheet, Nur Fauzi dan teman-temannya. Tahun 2021, Live Worksheet merupakan platform berbasis website yang membantu pengembang untuk mengubah dokumen statis menjadi lembar kerja elektronik yang dilengkapi dengan fitur interaktif. Kemudian ada media pembelajaran. Menurut Augustin dan teman-teman, pada tahun 2025, media pembelajaran adalah alat yang digunakan oleh pendidik dan peserta didik selama proses pendidikan yang menghasilkan interaksi sosial dan menumbuhkan rasa penasaran peserta didik. Kemudian yang terakhir ada platform Canva. Menurut Salam dan Mudinillah tahun 2021, Canva adalah aplikasi berbasis online yang menyediakan desain menarik dalam bentuk template, fitur, dan berbagai kategori yang disediakan. Penelitian terdahulunya, peneliti memiliki mencari 11 peneliti terdahulu. Ini ada 5 diantaranya. Yang pertama, pengembangan e-job sheet dengan live worksheet pada keterampilan perakitan produk barang untuk meningkatkan efektivitas praktik siswa SMK oleh Alvia dan teman-teman pada tahun 2023. Kemudian ada pengembangan e-modul muatan IPS berbantuan web live worksheet materi kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar sampai provinsi pada siswa kelas 4 SD. Oleh Puspitasari dan teman-teman pada tahun 2022, pengembangan ILKPD berbasis PBL berbantuan web live worksheet untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis matematis oleh Sugandi et al. Tahun 2024. Kemudian ada Development of Interactive Digital Worksheet or LKPD using live worksheet to improve the reading skills of Japanese script oleh Soliha dan Nurhayati tahun 2024 dan Developing Live Worksheet in Teaching Grammar for EVL Students oleh Koiriah dan teman-teman tahun 2024. Kemudian ini untuk kerangka berpikir dari penelitian saya. Untuk analisis permasalahannya, itu dari pendidik, ada penyampaian informasi materi masih dilakukan dengan metode teacher center, kemudian belum dapat memanfaatkan teknologi secara menyeluruh. Untuk peserta didiknya, peserta didik butuh bahan ajar atau sumber belajar sebagai pegangan dalam proses pembelajaran. Peserta didik butuh media pembelajaran interaktif, dan peserta didik merasa kesulitan dan kurang memahami materi. Solusi yang diberikan adanya pengembangan e-modul interaktif dengan menggunakan media live worksheet pada elemen komunikasi di tempat kerja fase F di SMK Negeri 44 Jakarta. Habis itu mendesain dan mengembangkan e-modul interaktif. Kemudian melakukan uji validasi ahli materi dan ahli media. Kemudian melakukan revisi produk terlebih dahulu setelah uji validasi. Lalu implementasi e-modul dengan peserta didik dan penyebaran angket respon peserta didik. Lalu habis itu revisi produk kembali dan evaluasi. Setelah itu final produk atau produk akhir. Yaitu e-modul berbasis live worksheet. Di bab 3 yaitu metodologi penelitian.
Lokasi dan waktu penelitian. Proses penelitian dan pengembangan ini direncanakan berlangsung mulai dari bulan November 2025 hingga Mei 2026. Dan lokasi yang digunakan adalah SMK Negeri 44 Jakarta yang berlokasi di wilayah Cempaka Baru, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah research and development, dengan hasil akhir adalah produk. Model pengembangan yang digunakan adalah model pengembangan EDI yang terdiri dari 5 tahap, yaitu analyze atau analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Untuk model pengembangan EDI sendiri, yang pertama itu analisis, di mana pada tahap awal peneliti melakukan observasi langsung di SMK Negeri 44 Jakarta. Tujuannya untuk mengidentifikasi permasalahan dalam proses pembelajaran. Data ini mencakup analisis kebutuhan, media, dan kurikulum. Kemudian ada desain. Di sini merupakan tahap perancangan produk. Peneliti mulai menyusun konsep awal dari pengembangan yang akan dilakukan. Terus juga menciptakan berbagai elemen pendukung seperti penyesuaian materi ajar, pembuatan latihan soal, desain tampilan visual dengan menggunakan Canva. Di sini ada flowchart desain untuk produk media pembelajaran peneliti. Yaitu yang pertama, saya akan membuat materi ajar terlebih dahulu, kemudian mendesain e-modul dengan menggunakan Canva, dengan rinciannya yaitu ada cover, petunjuk penggunaan, capaian pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran, materi atau babnya. Di dalam materinya ada pematik, kemudian sub-sub bab, lalu latihan soal, refleksi, dan terakhir ada referensi. Setelah itu ada pengembangan atau development. Pengembangan rancangan desain tersebut ke dalam media utama. Jadi setelah dirancang di Canva, kemudian dipindahkan ke website Liveworksheet. Setelah itu melakukan uji validitas yang akan dilakukan oleh validator. Dalam hal ini ada ahli materi, media, dan ahli desain pembelajaran. Setelah itu ada implementasi. Implementasi ini ada dua uji coba, yaitu uji coba terbatas melibatkan 12 peserta didik. Fase F, manajemen perkantoran di SMK Negeri 44 Jakarta. Yang kedua, uji coba lapangan yang melibatkan 60 peserta didik fase F, manajemen perkantoran di SMK Negeri 44 Jakarta. Kemudian ada yang terakhir, ada evaluation atau evaluasi. Pada fase ini, fokus utama peneliti adalah menyempurnakan media e-modul berdasarkan umpan balik dari angkat respon peserta didik tadi, yang di pas tahap implementasi. Teknik pengumpulan datanya, yang pertama ada observasi. Peneliti melakukan observasi langsung dengan melakukan kegiatan pembelajaran pada kelas 11 fase F, jurusan manajemen perkantoran di SMK Negeri 44 Jakarta pada elemen komunikasi tempat kerja. Kemudian ada angket atau kuesioner, yang digunakan adalah angket validitas dan respon pengguna. Untuk mendapatkan nota validitas dilakukan oleh uji validasi para ahli. Kalau untuk respon pengguna itu oleh pengguna atau guru dan peserta didik. Lalu untuk instrumen penelitiannya ada peneliti menggunakan dua, non-tes dan tes. Untuk non-tesnya sendiri itu ada lembar validasi yang disusun dengan menggunakan skala Likert sebagai format jawaban, terdiri dari lembar validasi ahli, media, desain pembelajaran, sama respon pengguna. Lalu yang kedua ada instrumen tes, yaitu berupa soal pretest dan post-test. Untuk soalnya berupa pilihan ganda. Tes ini akan diberikan sebelum dan sesudah peserta didik menggunakan media pembelajaran. Kemudian ada teknik analisis data. Peneliti menggunakan dua. Yang pertama teknik analisis kuantitatif. Analisis yang pertama itu analisis kelayakan media pembelajaran dengan menggunakan hasil penilaian lembar uji validasi ahli. Data ini dia analisis dengan menggunakan presentasi kelayakan. Yang kedua ada analisis kepraktisan media pembelajaran dengan menggunakan data hasil angket respon peserta didik. Data ini dianalisis dengan menggunakan persentase kepraktisan. Lalu yang terakhir ada analisis keefektifan media pembelajaran dengan menggunakan hasil pretest dan post-test peserta didik. Data ini akan dianalisis menggunakan rumus N-gain. Lalu selanjutnya ada teknik analisis kualitatif. Pada penelitian pengembangan ini, teknik analisis kualitatif digunakan untuk mengolah data berupa masukan, komentar, saran dari para ahli pada uji validitas dan uji coba respon peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada ucapan atau salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.